saya, bela negara adalah tekad dan perilaku seseorang yang menunjukkan bahwa dia cinta terhadap negaranya. Bela negara itu sih kayak ikut sertaan buat mempertahankan Indonesia kayak negara kita sendiri. Bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena saya masih belajar, jadi nilai-nilai bela negara yang bisa saya lakukan adalah belajar dengan giat untuk mencapai cita-cita. Kalau itu sih biasanya kalau kayak ada meringatin hari kemerdekaan ya mungkin ada upacara gitu, terus berangkat tepat waktu, buang sampah pada tempatnya gitu kan, jadi tidak merepotkan ini. Nilai-nilai bela negara itu banyak ya, yang bisa dikontribusikan terutama dalam kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan sekitarnya, minimal dengan tetangga lah ya, karena kan dengan tetangga itu kan kita berkewajiban bagaimana menciptakan kerukunan dengan tetangga, kemudian juga bagaimana merawat lingkungan di sekitarnya supaya lingkungan itu menjadi nyaman, menjadi aman, tertib. Kemudian juga bagaimana lingkungan itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang di sekitarnya, misalnya bagaimana menciptakan lingkungan itu menjadi bersih. Isunya masih setelah corona dan pemerintah menganjurkan untuk vaksin booster kedua. Ada BBM kayak sekolah gitu masih ngelunjak-ngelunjaknya harganya naik gitu ya kak, jadi mungkin masih pada booming, masyarakat masih pada booming, terus pada berkeluar-keluar. Oke, jadi isu kontemporer bela negara, misalnya dalam perkembangannya, terutama saat ini kan memasuki era 4.0. Jadi perkembangan globalisasi ini akan diikuti kemajuan teknologi yang sedemikian rupa. Nah, kalau kita contohkan sehari-hari, hal ini jelas membawa dampak ya, dampak bagi orang-orang ya, bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif ya, terutama tidak usah terlalu kalau mau mencontohkan itu tidak terlalu jauh ya di lingkungan sekitar kita, di mana pengaruh perkembangan teknologi itu misalnya melalui teknologi Android ya. Nah, tentu saja dari orang menggunakan Android itu bisa mengakses berita-berita ya, tidak hanya di dalam negara saja, tapi bisa mengakses secara luas, secara mendunia ya. Nah, dari situ memang itu dampak positifnya, tapi orang juga harus mengingat bahwa Android ini juga bisa berdampak negatif ya. Contohnya apa? Contohnya dengan mengakses perkembangan luar ya, ini gampang sekali budaya asing itu masuk ya. Menyikapinya, saya tetap melakukan prokes ketat dan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan vaksin booster kedua. Kan baru kemarin doang ini kak, kampus kita ada demo BBM, BPRD, jadi ya mau nggak mau lah masyarakat harus ada suara gitu agar menurunkan kebijakan situasi saat ini gitu. Nah, sehingga antisipasi kita apa?
dengan adanya budaya asing yang gampang masuk itu. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia itu harus betul-betul menseleksi ya, budaya asing mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita ya. Karena kalau diamati, katakanlah budaya-budaya asli kita, misalnya batik ya, produk batik, kemudian tari-tarian, ini kok yang seharusnya bangsa Indonesia itu nguri-nguri gitu ya. Jadi merawat betul budaya asli kita, akan tetapi kalau misalnya terpengaruh dengan budaya asing, kemudian ujung-ujungnya kita tidak bisa merawat secara baik, budaya kita bisa hilang begitu. Contohnya seperti itu. Pengalaman pribadi saya tentang wawasan kebangsaan adalah menghargai setiap perbedaan yang ada, karena di kelas saya banyak dari berbagai macam agama, maka saya harus menghargai setiap agama teman-teman saya. Kayak wawasan kebangsaan itu ya cara negara kita itu menghadapi agama sendiri gitu loh Kak. Contohnya kayak kita harus setiap harinya menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, terus kayak ada Pancasila gitu kan. Wawasan kebangsaan itu yaitu cara pandang bangsa mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, dalam hal ini konsep kebangsaan itu merupakan hal yang sangat mendasar, terutama untuk bangsa ya. Nah, wawasan kebangsaan Indonesia berarti konsep yang mendasar bagi bangsa Indonesia. Nah, dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi yang terumus dalam Pancasila ya. Dalam hal ini yaitu diatur di dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pengalaman pribadi saya tentang wawasan kebangsaan adalah menghargai setiap perbedaan yang ada, karena di kelas saya banyak dari berbagai macam agama, maka saya harus menghargai setiap agama teman-teman saya. Ya biasanya kita kayak kalau ada organisasi gitu, kita menerapkan toleransi dan musyawarah gitu. Iya, kayak biasanya di rapat kali ya. Oke, kalau dari kakak sendiri? Sebelum saya menjawab, memberikan contoh-contoh pengalaman pribadi, paling tidak harus tahu dulu sumber wawasan kebangsaan itu apa. Nah, sumber wawasan kebangsaan itu mengacu pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan untuk memecahkan beberapa persoalan yang dihadapi negara ya, negara dalam hal ini adalah salah satu sumber tadi, katakanlah misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika tentunya kita kembalikan pada keberagaman ya bangsa kita, bangsa Indonesia ya, dimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Jadi dengan keberagaman berbagai macam suku, bangsa, budaya,
bahasa, ras, dan sebagainya ya. Nah, tentunya kalau penerapan kehidupan sehari-hari, minimal kita misalnya bertetangga ya. Kita lihat tetangga di sekitar kita itu kan bermacam-macam agama ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, bahkan ada agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya antar warga ini bisa menciptakan kerukunan? Artinya berarti harus ada toleransi ya, toleransi misalnya dalam hal beribadah masing-masing agama ya. Kemudian juga misalnya dalam tingkat RT ya, katakanlah kehidupan RT terkecil gitu ya, misalnya ada persoalan yang harus dibahas bersama oleh antar warga lewat ketua RT, ketua RW, atau bahkan nanti persoalan itu meningkat dibicarakan di tingkat desa. Nah, disitulah terciptanya kehidupan demokrasi apabila perbedaan-perbedaan pendapat itu ditampung ya, ditampung dan antar warganya itu bisa menghargai pendapat masing-masing gitu. Nah, dengan menghargai pendapat masing-masing ini pada akhirnya diharapkan bisa memberikan solusi ya, solusi memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Saya pikir itu saja sih ya, salah satu bentuk dari wawasan kebangsaan itu ya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan tetangga sekitarnya begitu.